Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik, Bu. Nah, alhamdulillah. Riko, sebelum kita memulai pembelajaran, pimpin doa, Nak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa. Ya, terima kasih. Nah, untuk memupuk rasa cinta tanah air kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ibu lihat, kita sudah hadir semua di sini. Semoga kita masih kurang, Bu. Dalam keadaan sehat. Matikan dulu mikrofon kamu. Ya. Jadi apabila kamu ingin bertanya atau ingin menjawab, silahkan hidupkan mikrofon kamu. Tetapi jika kamu tidak ingin menjawab, silahkan matikan mikrofon kamu ya. Jadi pembelajaran kita tetap efektif. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Eksplanasi, Bu. Iya, benar sekali Wildan dan Meisha. Kita kemarin sudah belajar tentang teks eksplanasi. Hari ini kita akan belajar tentang reklame dan keberagaman ekonomi. Ya, jadi Ibu harapkan kita harus konsentrasi. Ya, juga kamu persiapkan buku kamu. Jadi, seperti yang Ibu bilang tadi, apabila kamu ingin bertanya sesuatu, silahkan hidupkan mikrofon kamu. Tetapi jika kamu tidak ingin bertanya, silahkan matikan mikrofon kamu. Sebentar, Ibu share dulu. Terlihat apa yang di layar Ibu tentang media pembelajaran? Terlihat? Nampak, Bu? Iya, baik. Bu. Hari ini kita belajar pada PB2 atau pembelajaran 2, tema globalisasi, subtemanya globalisasi di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita setelah kamu mengamati reklame, nanti akan Ibu presentasikan di aplikasi Zoom ini, kamu mampu menganalisis ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan dengan cermat. Setelah mengamati reklame yang dipresentasikan guru, kamu mampu membedakan reklame dan bukan reklame dengan benar. Setelah membaca teks yang dibagikan guru pada WA Group, kamu mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Setelah diskusi dengan menggunakan aplikasi Zoom, siswa mampu memperjelas sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Coba, kalau Ibu buat atau Ibu tunjukkan gambar ini. Batik, ya, seperti juga yang Ibu gunakan sekarang. Mungkin juga ada yang kamu sedang menggunakan batik di rumah, ya? Batik? Ada, Bu. Enggak ada. Tapi punya enggak baju batik? Punya, Bu. Punya. Batik itu kain, iya benar. Batik itu kain khas dari daerah dari kita. Ya, jadi dengan menggunakan batik kita harus bangga. Ya, Bu. Selain baju, biasanya batik digunakan, kamu punya barangnya apa? Selain baju. Jilbab, Bu. Jilbab, ada juga batik. Selain itu. Rok. Iya, jadi banyak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan batik. Karena apa? Karena kita merasa lebih enak, lebih cinta terhadap tanah air kita. Bangga nggak punya batik yang beraneka ragam coraknya? Bangga, Bu. Bangga, Bu. Iya, setelah kita mengamati batik, coba Ibu punya sebuah gambar. Mana tuh? Gambar apa ya? Pernah nggak lihat gambar seperti ini? Pernah, Bu. Pernah. Ini gambar apa? Itu apa tuh poster sama reklame. Oh, poster sama reklame, kata si Riko. Bener nggak? Menurut Meisha, ini gambar apa? Poster, Bu. Poster. Wildan, ini gambar apa ya, Wildan?
Iklan itu, Bu. Iklan. Menurut ada yang kamu bilang poster, ada yang bilang iklan, ada yang bilang reklame. Coba kalau kamu perhatikan dari gambar yang Ibu buat ini, ada nggak yang ingin kamu ketahui? Coba Ibu mau kamu tuliskan, Ibu kasih waktu 2 menit. Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar yang Ibu buat ini? Silahkan. Kamu tuliskan. Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar yang Ibu buat, Ibu presentasikan ini? 2 menit. Apa yang ingin kamu ketahui? Silahkan. Tulis saja. Nggak ada, Bu, yang ingin diketahui, Bu. Oke, kalau nggak ada, mantap. Nanti kalau Ibu tanya Riko, harus bisa jawab karena Riko sudah mantap ya. Nah, coba kalau sudah selesai. Ini tadi ada yang kamu bilang iklan, ada yang kamu bilang poster, ya kan? Ada yang kamu bilang reklame. Coba dari gambar yang ini, Ibu mau sedikit menjelaskan. Coba kamu perhatikan ya dengan konsentrasi. Reklame itu yang gambar yang Ibu tampilkan tadi itu adalah reklame. Jadi kita pahami dulu reklame itu apa sih? Sesuai nggak sama yang kamu ingin tahu tadi? Kamu ingin tahu tentang apa? Reklame digunakan untuk mengajak, menginformasikan, menganjurkan, menawarkan produk. Oke, sampai di situ dulu harus kita pahami. Reklame itu harus menginformasikan, mengajak orang, menganjurkan, dan menawarkan produk. Ya, jadi yang kamu lihat gambar tadi ini merupakan reklame karena dia menginformasikan. Dia mengajak orang, ayo buanglah sampah pada tempatnya. Dia juga menawarkan satu produk. Ini produk pasta gigi. Jadi ini kedua gambar ini termasuk reklame. Ya, Ibu lanjutkan. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Oke. Nah, ada berbagai jenis reklame. Seperti yang kamu sebutkan tadi, Riko, Wildan, Meisha, itu yang kamu sebutkan poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain itu merupakan jenis-jenis reklame. Jadi kamu tadi benar semua. Bu, poster Bu, benar. Iklan Bu, benar. Karena apa? Reklame itu ya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho. Baliho itu yang besar. Ya, yang di jalan tuh kalau kamu lihat besar sekali, seperti iklan gitu ya, atau layanan masyarakat besar, itu baliho. Ya, jadi papannya besar, reklamenya besar gitu, buklet dan lain-lain. Buklet itu apa, Bu? Ya, Buklet itu apa, Bu? buklet itu selebaran seperti yang kalau misalkan kamu ada di misalkan lagi berbelanja, ada daftar ada produknya, terus ada harganya. Oh, iya, Bu. Kayak kita kalau misalkan kita belanja di kayak kalau tempat kita misalkan ada Muramat gitu ya. Muramat itu nanti kamu ada selebaran gitu kan, selebaran ada gambarnya, ada harganya, kayak produk-produknya, itu termasuk buklet. Oke. Nah, coba ini adalah Ibu lanjutkan ya. Reklame harus menarik. Ciri-ciri reklame adalah sebagai berikut. Slogannya harus jelas dan mudah dimengerti. Jadi nggak boleh dia itu yang ngomong bahasanya itu harus baik dan menarik. Jadi nggak boleh yang asal-asalan, ya. Dengan huruf yang sesuai. Jadi kayak baliho tadi besar, itu nggak boleh. Papan bacaannya kecil, nggak boleh. Nggak terlihat. Ya kan? Jadi slogan jelas dan mudah dimengerti, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai, ilustrasi biasanya ada gambarnya yang menarik dan mudah diingat, tata letak gambar dan tulisan yang baik. Jadi memang harus baik reklame itu agar orang mampu, agar orang mau
mau diajak ya, mau untuk membeli barang gitu. Baik, coba kalau Ibu, ya, gambar seperti ini. Pernah lihat nggak? Pernah, Bu. Gimana? Di Jalan, TV Bu. juga ada, Bu. Di TV juga ada, bener. Di jalan juga ada, bener. Ini termasuk, ini perhatikan contoh reklame berikut ini. Berarti ini termasuk reklame. Tapi ini reklame yang bagaimana ya? Reklame minuman, Bu. Oh, reklame minuman, benar. Ini semua reklamenya minuman. Ya, jadi reklame ini adalah reklame yang bersifat komersil dan non komersil. Ya, reklame ada yang bersifat komersial dan non komersial. Komersial itu digunakan oleh pedagang. Jadi yang kamu lihat tadi, iklan minuman tadi itu termasuk yang komersial karena dia menawarkan barang untuk dijual. Ya, jadi komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan kalau kamu lihat seperti ini termasuk reklame juga. Pernah nggak lihat seperti ini? Pernah, Bu. Pernah. Kalau ini ada, kalau yang tadi minum-minuman ini adalah reklame yang komersial, sedangkan yang ini yang Non komersial. betul sekali Riko, betul Wildan. Ini adalah reklame yang non komersial karena dia nggak dijual, dia hanya menganjurkan kita untuk mengikuti anjurannya. Menjaga. Iya, ayo hemat listrik, ayo sayangi bumi. Jadi dia tidak menjual barang. Nah, reklame non komersial digunakan untuk mengajak masyarakat atau melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Sekarang Ibu mau ini, perhatikan kamu. Pernah ayo ya, siap ya. Nah, reklame itu ada yang bersifat komersil dan ada juga yang bersifat non komersil ya. Jadi seperti gambar yang tadi yang sudah kamu perhatikan tadi, yang katanya Riko ini adalah minuman Bu, iklan minuman benar, ini merupakan reklame yang komersil ya. Jadi dia menawarkan barang agar dibeli, menawarkan barang dagangannya, menawarkan produk-produknya, ya, agar kita atau masyarakat mau membeli. Nah, sekarang kami perhatikan yang ini. Nah, ini merupakan reklame yang bagaimana? Non-komersial, Bu. Ini adalah contoh reklame yang non komersil. Jadi di sini nggak ada barang yang mau dijual, ya. Kita perhatikan coba. Reklame non komersil digunakan untuk mengajak masyarakat atau melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hidup hemat energi, dan lain-lain. Sekarang yang ini. Kita lihat ini. Pernah lihat ini? Pernah, Bu. Gimana? Di mana kamu lihat? Di TV, Bu. Di TV. Ini apa sih? Undangan. Undangan. Di rumah nggak ada undangan? Ada. Iya. Nggak ada, Bu. Udah nggak ada, COVID, nggak boleh orang pesta. Ya kan? Jadi undangan ini bukan reklame. Kenapa ya? Karena dia mengundang kita untuk ke acara. Benar sekali Riko, mantap jawaban kamu. Dia mengundang kita
kita. Dia menyuruh kita datang ke acaranya. Jadi dia bukan reklame. Ya, dia undangan. Sudah? Dari yang reklame tadi, reklame komersil, reklame non komersil, dan bukan reklame, kamu akan Ibu kasih tugas untuk mengelompokkan yang mana yang reklame, yang mana yang bukan reklame. Tolong, yang mana yang reklame dan yang mana yang bukan reklame. Pada halaman 12. Ya, coba perhatikan buku kamu pada halaman 12. Nanti kamu kelompokkan yang mana yang reklame dan yang mana yang bukan reklame. Oke? Sudah? Nah, Udah, Bu. ya, kalau kamu perhatikan di sekitar kamu ada reklame tidak? Di sekitar kamu, baik di sekitar rumah, baik di sekitar jalan kamu, jalan di sekitar kamu, ada reklame tidak? Nggak ada, Bu. Bukan di dalam rumah kamu, Lariko. Misalkan kamu di luar dari rumah kamu, mau ke sekolah, atau mau bermain ke sebelah rumah kamu, atau di sepanjang jalan kalau mau ke arah kota, atau kayak Marwah di sekitar rumahnya dia itu, ada tidak reklame yang kamu lihat? Ada, Bu. Ada. Iklan Ibu mau rokok. kamu masing-masing, nanti kamu tinggal tuliskan aja, kamu masing-masing perhatikan reklame yang ada di sekitar kamu, ya. Nanti kamu catat tentang apa itu reklame yang ada. Boleh iklan, boleh kamu buat itu tentang yang komersil, boleh, tentang non komersil boleh, yang kamu buat itu tentang layanan masyarakat boleh, ya. Jadi satu iklan yang kamu temui di sekitar kamu, boleh kamu tuliskan. Nanti kamu sebutkan juga atau tuliskan juga hal-hal yang menarik dari iklan tersebut, dari reklame tersebut. Jadi boleh iklan reklame komersil, boleh non komersil. Yang nggak boleh itu yang bukan iklan. Nanti kamu tulis pula undangan di situ. Kamu tulis undangan. Oh tidak. Ingat ya, undangan itu bukan merupakan contoh reklame. Oke? Nah, iklan rokok bisa, Bu? Boleh kalau itu yang kamu temukan di sekitar kamu. Ya? Iya, Bu. Ada, Bu. Ya, oke, boleh. Ya, boleh, nanti kamu tuliskan. Tapi ingat, merokok itu tidak bagus untuk Paru-paru. paru-paru, betul, untuk kesehatan kita nggak bagus. Ya, tapi kalau itu yang kamu temukan iklan di sekitar kamu, boleh kamu tuliskan. Coba kamu perhatikan lagi. Coba kita baca teks pada buku. Ya, nanti akan Ibu kasih waktu kamu 5 menit. Kamu harus membaca teks ini, lalu kamu menuliskan pendapat kamu tentang Hani dan Dwi. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit, silahkan kamu baca, nanti Ibu tanya pendapat kamu tentang sikap Hani dan Dwi. Silakan. Halaman 18 yang ada di buku kamu ya. Lama belajarnya. Ntar lagi. Tolong matikan mikrofonnya ya. Kalau misalkan kamu tidak ingin menjawab pertanyaan atau bertanya, matikan saja mikrofon kamu.
Sudah selesai membacanya? Belum? Sudah selesai? Nah, kalau kamu sudah selesai, Ibu harapkan kamu aktif untuk menyampaikan pendapat kamu, ya. Jadi, setelah kamu membaca tentang sahabat tak terpisahkan, kisahnya Hani dan Dwi, di sini mereka memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda. Ya. Sudah, Ibu mau Chelsea dulu. Chelsea, buka mikrofon kamu. Apa pendapat kamu tentang Hani dan Dwi? Latar belakang tidak menjadi penghalang dalam sebuah persahabatan. Oke, mantap sekali jawaban Chelsea. Latar belakang itu tidak menjadi penghalang katanya. Benar. Ya, walaupun Dwi dan Hani berbeda latar belakang, tetapi mereka tetap berteman. Riko, pendapat Riko? Riko, hidupkan mikrofon kamu. Mikrofon kamu mati. Ya, Mereka tetap bersahabat walaupun berbeda latar belakangnya. Iya benar, hampir sama seperti yang Chelsea bilang tadi, memang seperti itu ya, tetap bersahabat. Ibu mau Marwah? Silahkan pendapat kamu. Pendapat saya tentang sikap Hani dan Dwi adalah Hani tetap menghargai Dwi dan sebaliknya. Dwi tetap menghargai Hani walaupun mereka berbeda latar belakang ekonomi. Iya, terima kasih Marwah. Bagus sekali jawaban Marwah. Sangat jelas ya, walaupun mereka berbeda tetapi mereka tetap berteman. Oke. Jadi sudah menyampaikan pendapat kamu. Coba Ibu mau kembali lagi ke Meisha. Mana Meisha? Meisha? Halo, coba Meisha. Ibu mau tanya sama Meisha, bagaimana perasaan kamu setelah membaca tentang Hani dan Dwi ini? Senang Bu, karena mereka bisa menghargai walaupun berbeda latar belakang. Ya, mantap sekali Meisha jawaban kamu. Senang, kita pun ikut senang membacanya ya kan? Mereka tetap menghargai walaupun mereka berbeda latar belakang. Latar belakang apanya sih yang berbeda? Latar belakang apanya yang berbeda? Orang tua Hani adalah seorang pengusaha batik dan sedangkan tua Dwi adalah seorang penjual kue keliling. Benar sekali Meisha, latar belakang ekonominya karena berbeda. Orang tua Hani itu seorang pengusaha batik, sedangkan orang tua Dwi seorang Penjual kue keliling Bu. penjual kue keliling. Jadi walaupun mereka berbeda latar belakang, tetapi tetap mereka menjadi sepasang sahabat yang tak terpisahkan. Jadi jangan nggak maulah berteman sama dia. Dia kan orang tuanya cuma jualan. Nggak maulah berteman sama dia. Kan mereka orang tuanya itu hanya sebagai pekerja serabutan, nggak boleh. Ya, jadi walaupun berbeda latar belakang ekonominya, tetapi kita harus tetap menghargai, tetap mau berteman. Gitu juga kamu. Riko, orang tuanya bekerjanya berbeda dengan orang tua Meisha. Orang tua Meisha juga sama orang tua Chelsea berbeda pekerjaannya, ekonominya, tetapi kalian harus tetap berteman. Ya.
Oke, sebelumnya coba Ibu mau tanya sama kamu. Sekalian kita membuat kesimpulan. Hari ini apa yang sudah kita pelajari? Tentang reklame, iklan, dan poster, Bu. Tentang reklame, iklan, dan poster, kata Riko. Ada lagi yang bisa menambahkan? Kita belajar tentang apa lagi ya? Sahabat tak terpisahkan. Iya, sahabat terpisahkan. Kenapa dia tak terpisahkan? Karena mereka saling Menghargai. menghargai, benar, karena mereka saling menghargai. Ya, jadi mereka tidak terpisahkan. Nah, sekarang ada nggak yang mau kamu tanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Ada tidak yang mau kamu tanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Ada atau tidak? Nggak ada, Bu. Tidak ada, pas. Pas, Bu. Paham dengan yang Ibu jelaskan tadi? Paham, Bu. Paham. Yang jawab cuma Riko, yang lainnya tak paham? Tak enggak ini? Paham atau enggak yang lain? Paham, Bu. Paham, bagus. Kalau kamu paham tentang apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini, berarti kamu bisa mengerjakan soal evaluasi, tugas evaluasi. Ya, tugasnya seperti yang kemarin, kamu nanti Ibu kasih link, Ibu kirim ke WA group, nanti silahkan kamu kerjakan evaluasinya itu di Google Form. Jadi ada 10 soal, nanti kamu baca dulu pertanyaannya bagus-bagus, kamu pahami dulu soalnya apa, nanti kamu jawab pertanyaannya dengan baik. Bisa? Ya, Bu. Bisa. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mau, Ibu mau kita menyanyikan dulu lagu Apuse aja. Oke ya, bisa? Sebelum kita, tapi tunggu Ibu stop dulu, stop share dulu ya. Baik, kita sama-sama lagu Apuse ya. Apuse, 1, 2, 3. Apuse. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi untuk kamu, untuk pembelajaran hari ini kita telah selesai. Jangan lupa nanti baca-baca buku kamu. Nanti juga kamu kerjakan soal yang ada di Google Form. Setelah itu, tetap jaga kesehatan kamu, tetap belajar di rumah dalam masa pandemi ini, tetap 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, Ibu lupa kita belum berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan Riko pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak Ibu semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.